morning leaders, kita bicara tentang leadership hari ini ya, tentang kepemimpinan. Nah, seperti Anda lihat judulnya di depan tadi kan, jadi bos itu bukan asal perintah tapi harus memimpin dengan passion. Maksudnya PA. Kalau Nelson Mandela mengatakan, there is no passion to be found by playing small. Tidak bisa kita berbicara passion jika leadersnya itu tidak punya visi dan tidak punya ambisi besar. I mean that's good. So, saya ambil dasarnya dulu ya. Jadi ada 3 hal yang leader, pemimpin itu perlu punya, perlu lakukan dan perlu punya. Yaitu yang pertama adalah punya goal yang tinggi. Semua orang tahu dan semua orang mau. Ini ya, pemimpin biasanya suka ya setting high goals. Yang kedua, harus memiliki namanya kebiasaan untuk monitoring dan reporting, analisa, reporting, monitoring dari kerjaan timnya. Dan yang ketiga adalah acknowledging, mengakui dan rewarding, memberikan hadiah, memberikan pengakuan, basically memberikan pengakuan kalau mereka bisa apa tidak. Ya, dan punishment satu paket itu ya. Jadi 3 hal tadi ya, goal, kemudian monitoring, dan ketiga adalah rewarding atau pengakuan. Nah, 3 ini basic banget. Nah, tapi cara Anda melakukan ketiga ini menentukan seberapa tinggi derajat kepemimpinan Anda. Dan seperti saya katakan di vlog-vlog saya yang sebelumnya tentang kepemimpinan, tidak ada orang yang lahir itu langsung jadi pemimpin. Mereka mesti belajar. Ada yang lebih cepat belajarnya, ada yang lebih lambat belajarnya. But the basic point adalah mereka harus belajar. Tidak ada yang natural born leader. Minimal saya tidak percaya itu ya. I need to learn, you need to learn, everybody needs to learn. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kalau ketiga hal ini sebagai bagian penting dari leaders, masalahnya adalah melakukannya kadang-kadang keliru. Ya, jadi ada 3 cara melakukan ini. Yang pertama adalah ada 3 aliran. Ya, yang pertama adalah pasif. Yang kita bilang pasif itu adalah membiarkan, punya goalnya, tapi tidak monitor dan tidak memacu anak buah kita dan tidak memberikan reward ataupun tidak melakukan pengakuan. Ya, jadi itu pasif ya, goalnya ada tapi dibiarin aja anak buahnya. Akibatnya anak buahnya males. Yang kedua, nah ini poin saya di mana inti menu utama vlog hari ini adalah yang kedua adalah agresif. Ini yang saya bilang, asal perintah, asal tekan, asal tidak mau tahu. Contoh ya, report ini seharusnya selesai dalam 2 hari, kata si bos. Anak buahnya yang sudah ahli bikin report bertahun-tahun bilang, Pak atau Bu, sorry, ini kalau 2 hari tidak keburu, biasanya 3-4 hari. Tidak mau tahu, yang penting 2 hari. Guys, ini contoh agresif dan bossy dan main perintah. Saya tidak bilang ini salah karena bukan berarti gini ya. Let me put it this way. Saya tidak bilang bahwa Anda tidak boleh meminta mereka mengerjakan lebih cepat, lebih baik, lebih hebat. Bukan. Tugas Anda adalah memaksa tanda kutip, memancing mereka lebih baik. But the point adalah Anda mesti paham dulu tentang pekerjaan dan detail beban pekerjaan anak buah Anda. Terlebih jika orang yang Anda rekrut itu lebih mahir secara teknikal dibandingkan Anda. Jadi kalau orang yang bikin report itu secara teknikal lebih tahu dari Anda sebagai pemimpin dan Anda tidak mau tahu, yang penting harus selesai dalam 2 hari. Padahal yang ahli dalam teknis membuat report itu mengatakan harus 3-4 hari. Maka anak buah Anda merasa tanda kutip diperkosa oleh Anda. Ya, you know what I mean. Ini saya bilang agresif. Nah, coach, bagaimana seharusnya kita masuk tipe ketiga? Itu namanya asertif atau passionate. Ini yang saya bilang ya. Jadi artinya tugas daripada pemimpin itu adalah bukan menggunakan anak buah mereka untuk mencapai tujuan mereka, tujuan pemimpin. Sekali lagi ya. Jadi tugas daripada pemimpin adalah bukan menggunakan tanda kutip mengeksploitasi anak buah mereka untuk mencapai tujuan pemimpinnya. Itu salah besar. Goal daripada pemimpin yang passion, yang saya harapkan kita semua naik ke level ketiga ini, passionate atau asertif, adalah memberdayakan, meningkatkan kemampuan anak buah mereka sedemikian rupa sehingga karena mereka mampu secara nggak langsung mencapai goal yang diharapkan oleh bosnya. Ya, semoga Anda bisa ulang video ini, Anda bisa paham ya intinya. Memberdayakan, meningkatkan kemampuan anak buah dia sehingga mereka juga, siapa sih yang menolak dibuat pinter, siapa sih yang menolak dibuat keren, siapa yang menolak dibuat lebih berdaya, lebih powerful, lebih hebat, lebih keren. Gak ada yang menolak. Ya, yang kebetulan kalau mereka melakukan itu, otomatis melakukan pekerjaan dengan lebih baik sehingga bisa mendapatkan hasil yang diinginkan oleh bosnya. So, jadi hal pertama yang mesti dicoret adalah pemimpin yang asal perintah, tidak mau tahu, yang penting selesai dalam 3 jam, 2 hari, 4 hari, whatever it takes. Ya, tanpa mau tahu, tanpa mengerti detail, dan terlebih kalau anak buahnya sampai bergumam, sampai dalam hati mengatakan atau rasan-rasan di balik bosnya,
Nah ini kalau bosnya suruh ngerjain juga nggak bisa loh. Kalau bosnya disuruh ngerjain nggak bisa, tapi asal perintah, anak buahnya ilfeel. Nah sekarang pertanyaannya, coach, bukankah memang bos tugasnya bukan bisa semuanya, tapi memimpin anak buahnya supaya melakukan? Underlying keywordnya adalah memimpin, bukan mengeksploitasi. Loh, bedanya seperti saya katakan tadi. Kalau Anda asal mau tahu, cari shortcuts. Yang penting saya tahunya cuma angka, saya tahunya cuma hasil, saya tahunya cuma profit, saya tahunya cuma omset. Maka anak buah Anda kalau belum berdaya, belum empower seperti itu, maka mereka akan merasa dieksploitasi. So, gimana caranya, coach? Pertama, Anda harus mengempower anak buah Anda. Anda harus mengerti bahwa anak buah Anda itu maksimum seperti apa, kemudian ada stretch that goal ya, setting the goal untuk anak buah Anda, sehingga mereka merasa dimampukan, dipintarkan, diberdayakan. Nah setelah itu baru kita bicara standarnya dinaikin yuk, karena Anda sudah bisa ambil level ini, maka standar lebih tinggi lagi dong. Kemudian Anda stretch lagi ya, Anda latih mereka, Anda coach mereka, Anda buat mereka, kasih mereka informasi, kasih mereka kelas, kasih mereka training, kasih whatever it is, kemudian dicoba dilatihkan sehingga mereka merasa apa? Tambah lama tambah pinter ikut Anda, bukan tambah lama tambah hancur, remuk, dan tereksploitasi ikut Anda. Itu adalah efek daripada kalau pemimpinnya asal perintah alias agresif. So, ini adalah vlog sederhana, saya nggak akan memperpanjang, ini kalau saya perpanjang jadi seminar gitu ya. Poin saya gini, your job adalah untuk paham tim Anda itu dalam posisi apa sekarang. Sudahkah mereka di level yang Anda inginkan? Kalau mereka belum sampai di level yang Anda inginkan, jangan diperintah-perintah sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tapi berdayakan mereka sehingga sampai mereka ke level yang Anda inginkan. Baru kasih perintah dan goal lebih tinggi, baru kemudian monitoring dan kemudian rewarding dan kasih acknowledgement. Oke, semoga bermanfaat guys. Silakan Anda ulangi lagi vlog ini. Semoga ini bermanfaat karena ini very important untuk leadership skill kita. Ingat, saya ulangi lagi sebelum saya tutup vlog ini, tidak ada pemimpin yang lahir secara natural. Mereka harus belajar, mereka harus menempa diri. Dan hints atau tips saya bukan cuma asal perintah. Semoga bermanfaat. See you tomorrow. Bye-bye.